kemari, lalu mendirikan daulah Islamiyah sampai Rasulullah berjuang meninggikan negara Islam atau daulah Islamiyah. Nah, ketika Rasulullah meninggal dunia, tidak ada satupun sahabat yang percaya Rasul meninggal dunia. Bahkan Umar bin Khattab sampai mencabut pedangnya. Siapa saja yang mengatakan Rasulullah meninggal dunia akan kutebas lehernya. Kenapa Umar sampai sebegitunya? Ya, itu karena cintanya Umar kepada Rasulullah. Bahkan akal Umar itu nyaris hilang. Kenapa? Rasulullah kan manusia. Rasulullah kan manusia sama seperti dirinya yang sakit, yang meninggal juga kan gitu. Maka itu yang tidak disadari Umar. Ketidaksadaran Umar itu bukan dibuat-buat, tapi karena cintanya Umar kepada Rasulullah. Nah, Bapak dan Ibu, ketika Rasulullah meninggal dunia, sayangnya Rasul belum pernah menunjuk pengganti dirinya. Artinya apa? Tongkat kepemimpinan Islam belum ditentukan ketika Rasul meninggal dunia, Bapak dan Ibu. Nah, disinilah yang membuat penduduk muslim, kaum muslimin di Madinah itu gusar. Nah, Bapak Ibu, di tengah kegusaran itu rata-rata mereka berpikir, siapalah yang akan menjadi pemimpin kami. Dikhawatirkan iman mereka akan redup kembali karena tak punya pemimpin yang sekuat dan setegar Rasulullah. Nah, kemudian Bapak Ibu, ada beberapa perwakilan kaum, ya. Kalau di tempat kita ya marga-marga lah. Dari seluruh penduduk Madinah ini kemudian berkumpul di tempat yang tadi. Perwakilan muhajirin. Siapa muhajirin? Orang yang hijrah dari Madinah, dari Mekah. Lalu orang Ansor, orang-orang yang memang asli penduduk Madinah. Lalu siapa? Perwakilan Bani tadi, termasuk Bani Sa'adah di tempat yang tadi kita berhenti. Nah, mereka berkumpul di Sukaifat Bani Sa'adah. Bapak Ibu, Sukaifat ini kalau di penyambungan namanya Bagas Godang. Nah, itu dia. Kalau di Kaban Jahe namanya Jambur. Nah, itulah dia. Jadi sebenarnya Sukaifat ini adalah aula besar tempat berkumpulnya Bani Sa'adah tadi. Nah, kemudian para perwakilan kaum di Madinah mendengar Rasulullah meninggal dunia, mereka berkumpul di tempat tadi. Ngapain? Nah, tadi membicarakan siapa sosok yang paling pantas menggantikan Rasulullah. Bapak Ibu, di sini kita pelajari bagaimana pentingnya memilih pemimpin di dalam Islam. Sehingga ketika Rasulullah meninggal, siapa nih pemimpin? Sedemikian pentingnya, maka kita pun harus menjadikan memilih pemimpin itu adalah bagian yang penting dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Ini akibat kita nggak pedulilah maka Indonesia kayak gini. Pemimpinnya nggak sesuai dengan hati nurani orang Islam, ya. Nah, Bapak dan Ibu, berkumpul kaum muslimin, dan salah satu yang ingin saya sampaikan adalah demokrasi bukan budaya Islam, ya. Sekalipun kita di Indonesia memakai budaya demokrasi, tapi Islam tidak memakai sistem demokrasi. Nah, lalu bagaimana sistem pemilihan pemimpin di dalam Islam? Masing-masing suku tadi, masing-masing bani tadi mengajukan calonnya, kandidatnya. Nah, misalnya orang muhajirin berkata, kamilah yang paling pantas menggantikan Rasulullah. Loh, kenapa orang muhajirin? Kan kami yang sekampung dengan Rasulullah dari Mekah. Nah, itu versi mereka. Orang Ansor lain pula, oh nggak bisa, kami yang paling pantas menjadi pengganti Rasulullah. Kenapa? Kan kami yang punya tempat, kami PS-nya, kira-kira gitu. Jadi masing-masing mengutarakan apa alasan mereka sebagai pengganti Rasulullah. Lalu kemudian Bapak Ibu, masing-masing suku tadi ya mengerucut, mengajukan kepada satu nama. Siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Nah, apa alasan kenapa Abu Bakar dipilih menjadi pemimpin pengganti Rasulullah SAW? Yang pertama Bapak dan Ibu adalah ayo kita jalan lagi. Berarti kita di Saudi. Saudi Ya. Arabia.